Ini kisah ya di kampung guru saya ya. Guru saya ini anak dari Samsudin. Samsudin ini punya madrasah di tempat tinggalnya. Tempat beliau ngajar ngaji, tempat beliau mengadakan pengajian ya. Sebelum Kiai Samsudin ya tinggal di daerah itu, di kampung beliau, di kampungnya Samsudin itu ya dikenal dengan keangkerannya. Ya namanya kuntilanak, pocong, setan dan sebagainya lah ya. Itu ya kalau habis azan maghrib ya atau menjelang azan maghrib, itu warga-warga di kampung sana itu ya sering ngeliat ya penampakan hantu ya seperti kuntilanak, pocong ya dan sebagainya lah ya. Tapi ya setelah Kiai Samsudin ini ya hijrah ke kampung itu, gangguan-gangguan, teror-teror ya dari makhluk-makhluk halus itu berangsur-angsur menghilang. Nah, salah satu murid Samsudin ini ada yang bernama Dayat sama Taryo. Mereka ini merupakan sahabat karib yang benar-benar dekat lah ya. Dari masa kecilnya ya, Dayat sama Taryo ini walaupun gak ada ikatan darah, tapi kedekatan mereka itu ya benar-benar sudah seperti saudara kandung. Teman bermain bersama, kemana-mana bareng. Nah, Dayat ini ya sering nginap di rumahnya Kiai Samsudin. Cuman Dayat ini punya kekurangan. Dayat ini buta huruf. Dari kecil ya, Dayat ini diajarin baca, nulis ya, diajarin ngaji juga. Itu ilmunya nggak masuk-masuk itu. Walaupun begitu, Dayat ini sangat mentaati gurunya. Dayat ini ya, walaupun setiap harinya rutin ya, belajar ngaji, pergi berangkat haji ya, berangkat ngaji, Dayat ini sering diolok-olok sama temannya. Ya karena ngajinya nggak bisa-bisa itu. Bacaan sholat pun Dayat nggak bisa. Tapi meskipun begitu ya, Dayat ini sama sekali nggak putus asa. Dan nggak pernah absen yang namanya belajar ngaji. Dayat ini saking taatnya sama gurunya ya, apapun yang disuruh sama Kiai Samsudin itu pasti langsung dilaksanakan. Nah, Dayat ini yang paling sering itu disuruh mijatin Kiai Samsudin. Sampai mereka ini beranjak dewasa ya. Waktu Dayat berusia di atas 20 tahun, Dayat ini kerjanya kerja serabutan ya. Misalnya ya pergi ke ladang ya. Sampai usia mereka sudah lanjut ya, sampai ya sewaktu-waktu karena usia sudah lanjut, Kiai Samsudin ini meninggal. Nah, sebelum Kiai Samsudin ini meninggal, dia ngasih pesan sama Dayat untuk tetap yang namanya ngurusin masjid. Dayat ini ya kesehariannya ya selain bekerja di ladang atau ya apapun yang orang suruh, Dayat ini setiap harinya pasti ada di masjid. Sewaktu-waktu ya di tempat tinggalnya Dayat itu ada seorang perempuan namanya Aminah. Ketika sedang hamil ya mau melahirkan, Aminah ini meninggal sewaktu proses melahirkan. Ya, menurut kepercayaan orang ya zaman dulu, sewaktu perempuan ya meninggal saat melahirkan ya, itu pasti jadi kuntilanak. Jadi itu yang dipercayai sama orang-orang yang ada di kampungnya Dayat. Nah, semua orang di kampungnya Dayat ini percaya kalau Aminah itu pasti jadi kuntilanak. Makanya ada perlakuan khusus ya untuk jenazahnya Aminah. Nah, di dalam liang lahatnya Aminah ini ya, dikasih cermin, dikasih sisir, bahkan dikasih gunting gitu. Supaya arwahnya Aminah ini ya nggak keliaran jadi kuntilanak. Jadi ya setiap malam arwahnya Aminah ini nanti kerjanya cuma nyisir, bercermin ya, motong kuku ya. Dan bukan cuman itu, setiap jari-jari kakinya Aminah
itu dikasih yang namanya jarum pentul. Maksudnya ya supaya arwahnya Aminah itu nggak keliaran lah ya. Di kampung itu ya, di kampung tempat tinggalnya Dayat itu percaya kalau arwahnya Aminah itu ya, yang meninggal saat melahirkan ya, pasti jadi kuntilanak. Nah, tiba-tiba muncul ya bangsa jin ya, yang wujudnya mukanya persis seperti Aminah. Padahal ya orang yang meninggal saat mengandung atau melahirkan ya, itu yang namanya ya mati syahid ya, bukan jadi kuntilanak. Tapi ya itulah yang namanya bangsa jin ya, menyerupai bentuk manusia ya, untuk menyesatkan manusia. Yang dulu ya nggak ada teror-teror, nggak ada yang namanya penampakan hantu ya. Pasca meninggalnya Samsudin, pasca meninggalnya Aminah ya, kampung tempat tinggalnya Dayat ini gempar dengan penampakan kuntilanak yang mukanya ya menyerupai Aminah. Setelah sholat Isya ya, Dayat sama Taryo ini itu biasanya masih ada di dalam masjid. Nah, jam 9 malam baru Dayat sama Taryo ini pulang. Masjidnya itu ya, itu bentuknya itu seperti balai kambang. Bangunannya ya terbuat dari bambu sama kayu yang lokasinya tepat di atas kolam. Nah, sewaktu Kang Dayat ini lagi di balai kambang ya, setelah dia selesai berzikir, Dayat ini ditemani sama temannya Taryo, salah satu sahabat karibnya juga. Nah, sewaktu Dayat sama Taryo ini ya lagi berbincang-bincang, di luar kambang ini terdengar suara seperti anak ayam. Taryo ini sampai nyolet-nyolet Kang Dayat. Yat, dengar nggak tuh suara anak ayam? Masa ada anak ayam jam segini? Ini kan jauh dari rumah warga, Yat. Mungkin suara anak ayam nyasar kali. Pas didengar suara anak ayam itu sama Dayat ya, lokasinya tepat di dekat rumpun bambu. Tepat di samping kolam ikan ya, terdengar suara seperti anak ayam. Semakin lama semakin nyaring suara anak ayamnya. Setelah mendengar suara anak ayam, ya, terdengar lagi suara orang lagi main air. Taryo ini nanya sama Dayat, siapa yang mandi jam segini ya? Yang jelas bukan orang lah, pasti suara ikan, kata si Dayat ini. Enggak lah, ini suara orang mandi, kata si Taryo. Kayak orang lagi main air ya. Coba dicek, kata si Taryo ini kan. Akhirnya si Taryo ini ya memberanikan diri untuk ngecek ya. Si Taryo ini keluar dari masjid ya dan terus pergi ke tempat orang lagi main air. Ketika Taryo nunjukin senter ke situ, itu terlihat jelas ya ada sosok perempuan berambut panjang menutupi wajahnya ya, tergerai ke depan dengan memakai baju putih. Itu lokasinya di sudut kolam ya, tempat warga biasa lagi nyuci. Lah, itu siapa lagi main air jam segini ya? Masa ada orang nyuci jam segini? Terus si Taryo ini ya berjalan perlahan-lahan ya, mengendap-endap, berjalan menuju sosok perempuan berbaju putih itu yang sedang duduk di pinggir kolam ya. Lampu senter dia matikan. Si Taryo ini berjalan mengendap-endap ke arah ke tempat perempuan itu lagi main air. Tiba-tiba perempuan itu terbang ke atas dan duduk bertengger di atas pohon bambu. Nah, si Taryo ini bukan main takutnya dia. Si Taryo ini kaget bukan kepalang. Taryo ini ya langsung lari, dia terbirit-birit ya menuju balai kambang menemui Dayat. Yat, ada Kunti, Yat, ada Kunti, Yat, ada Kunti, Yat. Mana Kunti, kata Dayat. Nggak mungkin ada Kunti. Beneran Yat, yang tadi itu bukan manusia. Itu kuntilanak. Masa sih ada kuntilanak? Mana kuntilanaknya, kata si Dayat ini kan. Itu ada di atas pohon bambu, kata si Taryo. Ketika Dayat
Ketika Dayat melihat ke arah pohon bambu ya, ke arah yang ditunjukkan Taryo, terlihat jelas sosok perempuan berambut panjang ya, memakai baju putih, sedang duduk di atas pohon bambu. Dayat akhirnya berjalan ya, berjalan ke pelan-pelan perlahan-lahan ke arah pohon bambu itu. Dayat menoleh ke atas, terus dia lihat secara seksama di atas pohon bambu itu ya, ditemani sama Taryo. Ketika dilihat lebih jelas, kuntilanak itu melirik ke arah Dayat dan Taryo. Astagfirullahalazim, kata si Taryo ini. Apa ya kata si Taryo. Karena si Taryo ini posisinya ya, badannya itu lagi gemetar ya. Kaget, takut, gemetar karena baru pertama kali melihat makhluk seperti itu. Coba kamu lihat wajahnya. Ketika benar-benar dilihat sama si Taryo, wajah si kuntilanak itu ya, wajah si kuntilanak itu seperti wajah Aminah. Sekitar 10 menit ya, Dayat sama kuntilanak itu saling bertatapan ya. Kuntilanak itu pergi dan terbang ke arah rumah warga. Kuntilanak itu ya terbang menuju pemukiman rumah warga ya. Setelah itu Dayat ngajak Taryo ini ya untuk ngejar itu si kuntilanak. Takutnya kuntilanak itu ganggu orang. Sampai di perkampungan ya. Kebetulan di pos ronda lagi banyak orang. Orang-orang lagi berkumpul ya di pos ronda. Dayat sama Taryo ini langsung lari ke arah kerumunan orang-orang. Dayat ini bilang, ayo kita kejar yuk. Takutnya kuntilanak itu ngejar orang. Dayat sama Taryo ini lari menuju perkampungan warga. Sampai di perkampungan ya. Kebetulan di pos ronda lagi banyak orang. Orang-orang lagi berkumpul di pos ronda. Dayat sama Taryo ini langsung lari ke arah kerumunan orang-orang itu. Sampai di sana, ada apa nih kok rame banget, kata Dayat. Hei Dayat, kebetulan nih. Gawat ya, itu tetangga saya ya. Kan habis lahiran dia. Tadi ada kuntilanak. Masa ada kuntilanak? Iya, serius ya, ada kuntilanak. Apa mungkin kuntilanak yang mukanya sama seperti Aminah itu yuk? Ayo kita kejar yuk, kata si Dayat ini. Akhirnya ya ke sana itu ya beramai-ramai. Langsung menuju ke arah rumah warga yang didatangi sama kuntilanak. Setelah agak dekat ya dengan lokasi rumah warga yang punya anak habis lahiran ya, dari kejauhan sudah terlihat di atas rumah ada sosok perempuan, sosok kuntilanak yang tadi bertemu sama Dayat di balai kambang, lagi duduk di atas rumah. Kuntilanak itu ya tertawa terkikik-kikik dia, seperti yang sedang menertawakan sesuatu. Nah, anak bayi yang baru lahir itu ya dia tuh nangis nggak berhenti. Anehnya kuntilanak itu nggak takut ya sama orang. Ketika warga ya berkerumun di rumah itu, tetap aja kuntilanak itu duduk di atas rumah warga. Kata si Dayat ini sama si kuntilanak itu kan, hei kamu, jangan ganggu kamu, pergi sana. Jangan kamu ganggu anak manusia, pergi sana. Pergi kamu dari sini, kata si Dayat itu mengusir kuntilanak itu. Tapi si kuntilanak itu ya tetap duduk di atas bumbungan rumah warga. Akhirnya ya Dayat ini ya inisiatif nyuruh si Taryo ngambilin garam. Nah setelah itu Taryo ya masuk ke dalam rumah, minta garam sama orang yang punya rumah ya. Gak lama kemudian Taryo ini bawa garam segenggam. Taryo bawa garam segenggam ya, diberikan garam itu kepada Dayat. Dayat ini cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparnya garam itu ke arah kuntilanak yang sedang duduk di atas bumbungan rumah warga itu. Setelah kena lemparan garam ya,
kuntilanak itu menjerit, dia kesakitan. Lalu kuntilanak itu terbang, dia menghilang. Nah, itu debut pertama Dayat sama si kuntilanak. Dan dari kejadian itu ya, kuntilanak itu nggak kapok-kapok dia. Tetap aja datang ke rumah warga, datang ke kampung warga. Dan semua warga berasumsi ini adalah arwah penasarannya Aminah. Dan kenapa si Aminah itu ya keliaran di kampung itu ya? Karena anaknya nggak ada di situ. Anaknya dibawa sama suaminya ke kampung orang tuanya. Setelah melahirkan, Aminah ini meninggal. Anak Aminah dibawa sama suaminya ke kampung rumah orang tuanya. Jadi anaknya Aminah ini, bayinya Aminah itu ya nggak ada di kampung itu. Nah, sosok kuntilanak yang menyerupai Aminah ini, dia mencari-cari anaknya. Tiap rumah yang ada anak bayi pasti didatangi. Bukan cuma yang ada anak bayi. Setiap rumah didatangi Aminah. Kejadiannya tiap malam. Aminah ya keliling perkampungan seperti orang yang sedang cari-cari anaknya. Tiap rumah didatangi Aminah. Dari mulai setelah sholat isya ya, sekitar jam 8 malam, Aminah ini mulai keliling, dia mulai berkeliaran. Nah, setelah selesai sholat isya ya, orang-orang ya pulang dari balai kambang, itu langsung pulang ke rumah masing-masing, nggak berani keluar itu. Karena takut sama kuntilanaknya Aminah. Tapi Dayat ini cuma dia doang yang berani. Cuma Dayat doang yang berani datang ke pos ronda nyari itu kuntilanak. Karena ya kuntilanaknya Aminah ini ya sudah bikin resahnya masyarakat ya semenjak munculnya kuntilanak si Aminah ini. Gak ada tuh yang berani ngeronda. Kecuali Dayat ya ditemani sama Taryo. Nah, si Taryo ini kalau ada Dayat berani dia. Kecuali kalau sendiri nggak mau. Tiap malam Dayat sama Taryo ini berdua aja tuh di pos ronda. Sekitar jam 11 malam ya baru mereka pulang ya. Nah, sewaktu-waktu ada warga yang akan melahirkan ya, yang mau melahirkan. Nah, si Dayat inilah yang dimintai tolong untuk jemput itu dukun beranak. Setelah habis sholat isya ya, sekitar jam 7:30, Dayat ini langsung pergi jemput Aminah. Ya, Dayat ini pergi jemput dukun bayi itu. Jaraknya lumayan jauh lah. Rumah dukun beranak itu ya agak jauh dari rumah perkampungan warga. Nah, waktu si Dayat ini ingin pergi ya ke tempat dukun beranak itu, tiba-tiba selang setengah jam, tiba-tiba ada orang yang ngetok pintu. Ketika buka pintu ya, dukun beranak itu sudah ada di depan pintu. Kata si dukun beranak itu ya, jangan ada satupun anggota keluarga yang menemani ya. Pintu kamar dikunci sama tuh dukun beranak. Nah, berdua aja tuh sama si dukun beranak itu. Yang mau melahirkan ini dia teriak-teriak ketakutan. Nah, karena teriak-teriak ketakutan, itu satu pun anggota keluarganya nggak ada yang berani masuk itu. Sampai sudah beberapa kali teriak ketakutan ya, tapi nggak ada satu pun anggota keluarga yang berani masuk. Nah, setelah 1 jam ya, setelah 1 jam ke depan, si Dayat ini datang sama si dukun beranak itu. Otomatis orang rumah kaget. Terus yang di dalam siapa? Emak baru datang, kata orang rumah itu. Kan kamu yang nyuruh Dayat jemput emak. Setelah setengah jam ada emak di sini. Dan emak langsung masuk ke kamar. Terus yang dalam kamar itu siapa, mak? Dayat langsung mendobrak pintu. Nah, perempuan yang mau melahirkan itu ya dalam keadaan pingsan. Dengan wajah yang pucat pasi. Dan anaknya nggak ada, bayinya nggak ada di situ. Kagetlah Dayat sama anggota keluarganya. Apalagi kondisi muka ya perempuan yang melahirkan itu ya pucat pasi dia. Ketika Dayat cek itu
masih bernapas si perempuan itu. "Mak, tolongin mak," kata si Dayat. Si dukun beranak itu langsung masuk ke dalam kamar. Pas dicek, "Astagfirullahaladzim," kata si dukun itu. "Yat, ambilin air putih, Yat," kata si dukun itu ya. Dayat langsung keluar kamar, ngambil air putih. Nah, air putih itu dikasih lah dia sama si dukun beranak itu. Gak tahu baca apa ya. Air putih itu ya diusapkan ke muka si perempuan yang mau melahirkan itu sama si dukun itu. Nah, setelah diusapkan air sama si dukun beranak, perempuan yang melahirkan tadi itu langsung siuman dia. Si ibu yang melahirkan tadi itu ya langsung siuman dia. Setelah agak tenang ya, perempuan yang melahirkan tadi yang melihat dukun beranak itu teriak-teriak ketakutan dia. "Tadi kan emak yang bantuin saya dipaksain keluarin anak. Perut saya ditekan sekuat tenaga, sampai anak saya ya dicabut dari lubang rahim saya. Tiba-tiba emak jadi kuntilanak." "Tenang Neng, tenang, bukan emak itu." Akhirnya ya setelah ditenangin sama si dukun beranak itu, sama orang tuanya juga, kata si perempuan yang melahirkan itu ya, si kuntilanak itu menekan perutnya dengan paksa. Dilahirkan secara paksa. Ditekan sekuat tenaga ya. Anaknya yang baru keluar itu langsung dicabut. Setelah itu ya, langsung emak jadi kuntilanak dan hilang bawa anaknya. Nah, si perempuan yang melahirkan ini nangis dia terseduh-seduh ya, sambil menahan sakit akibat proses melahirkan paksa. Menangis terseduh-seduh karena anaknya nggak ada di situ. Anaknya nggak ada di samping dia. Anaknya ya dibawa sama sosok kuntilanak. Akhirnya Dayat ya berinisiatif keluar dari rumah bawa gentongan. Nah, yang pertama kali datang itu si Taryo. Lalu warga ya pada berkumpul dan berkerumun di pos ronda. "Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya?" kata warga. "Itu ada yang lahirin anak, anaknya diculik sama kuntilanak." "Ya udah, kita sisirin kuntilanak kampung kita sekarang, kita cari tuh kuntilanak." Rombongan Dayat ya dan warga itu mencari kuntilanak itu ya. Warga kampung dipimpin sama Dayat. Ada yang bawa obor, ada yang bawa gentongan. Sibuk nyari-nyari tuh kuntilanak. Kampung disisir terus itu sama warga, tapi nggak nemu kuntilanak itu. Semua warga kebingungan, termasuk Dayat sendiri. "Pokoknya sekarang kita bagi tugas," kata si Dayat ini. "Atur kelompok 5 orang ya. Jadi dibikin 3 regu yang isinya terdiri dari 5 orang. Dibagi-bagi, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat ya." Si Dayat sama Taryo ini pergi ke si Dayat ya sama Taryo dan ketiga warga lainnya itu pergi ke arah Balai Kambang. Karena munculnya pertama kali kuntilanak itu ya yang menyerupai Aminah kebetulan lagi di Balai Kambang. Dayat ya dengan 3 orang warga termasuk Taryo berjalan ke arah Balai Kambang. Sampai di Balai Kambang mencari-cari kuntilanak itu nggak nemu dia. Tapi ada bercak darah di bawah. Ketika obor didekatkan ke bawah, itu ada bercak darah. Ya, di bawah rumpun bambu itu ada bercak darah. Kata si Dayat, kuntilanak itu pasti sudah pergi ke alam gaib. Akhirnya Dayat kembali ke arah Balai Kambang. Dia ambil air wudhu. Dia berjalan lagi menuju rumpun bambu ya. Sampai di dekat rumpun bambu, Dayat langsung duduk bersila sambil bertasbih. Itulah hebatnya Dayat. Dia nggak bisa baca Al-Quran ya, tapi dia hafal Al-Quran. Itulah salah satu kelebihan Dayat. Duduk bertawasul sambil berzikir, memohon petunjuk di mana letak si kuntilanak itu, karena khawatir dengan kondisi
bayi yang baru dilahirkan. Setelah setengah jam ya Dayat bertawasul, bertasbih ya, tiba-tiba suasana alam, suasana di situ menjadi hening. Yat, kok kayak gini suasananya? Kamu tenang aja, kata si Dayat ya. Kalau udah kayak gini, biasanya bentar lagi juga muncul. Di sebelah rumpun bambu itu, di seberang sungai, warga melihat ada perempuan memakai baju putih, berambut panjang, sedang menggendong bayi. Bayi itu menangis digendong sama kuntilanak itu. Kuntilanak itu seperti sedang makan sesuatu. Menurut Dayat ya, waktu dia melihat ke arah kuntilanak itu sedang memakan sesuatu. Itu yang dimakan kuntilanak itu ya, itu adalah ari-ari bayi yang baru lahirkan itu. Nah, kuntilanak itu seperti tersadar dia karena telah diketahui keberadaannya. Kuntilanak itu ya melirik menoleh ke arah Dayat dan warga, dan jelas sekali terlihat ya, mulut kuntilanak itu berlumuran darah. Dan bayi itu nangis. Nggak tahu si Dayat ini baca apa ya. Kuntilanak yang tadinya mau menghilang, tiba-tiba diam di tempat. Nggak bisa kemana-mana itu. Kuntilanak itu berdiri terpaku menatap Dayat dan warga. Nggak bisa kemana-mana itu. Sudah, nggak usah banyak omong. Sekarang kita nyebrang ke sungai. Nah, langsung Dayat dan warga ini nyebrang ke sungai ya, dipimpin sama Dayat. Setelah jaraknya ya 10 meter dari kuntilanak itu, Dayat sama warga ini masih di tengah sungai. Setelah itu Dayat yang ngeluarin tasbihnya dan langsung melempar tasbihnya ke arah kuntilanak itu ya. Kuntilanak itu menjerit kesakitan. Dan Dayat langsung lari ke arah kuntilanak itu, langsung merebut bayi yang digendong sama si kuntilanak itu. Dan kuntilanak itu terbakar karena wasilah tasbih dari si Kang Dayat. Setelah bayi diselamatkan ya, jelas sekali terlihat ya, di ari bayi itu ada bekas gigitan. Dan kuntilanak itu ya setelah terbakar, kuntilanak itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak sama sekali. Setelah kejadian itu, Dayat sama warga ya bawa bayinya ke rumah orang tuanya ya. Dan warga yang bantuin nyari si kuntilanak itu sudah berkumpul di rumah perempuan yang melahirkan itu. Sampai di rumah itu ya, bayi itu langsung diserahkan ke ibunya untuk disusukan. Dan langsung diurus sama si dukun beranak itu. Dan pasca kejadian itu ya, teror kuntilanak itu nggak berhenti tuh. Semenjak kejadian itu ya, banyak kuntilanak yang keliaran di kampungnya Dayat. Setiap ada warga yang ketemu kuntilanak pasti langsung laporan sama Dayat. Karena belajar dari pengalaman yang kemarin, cuma Dayat yang bisa menaklukkan kuntilanak itu. Sewaktu-waktu ya, ada saudara Dayat mau melahirkan. Setiap ada yang melahirkan pasti ditungguin sama warga. Maksudnya buat berjaga-jaga, biar nggak ada kuntilanak datang. Tapi kalau ada Dayat yang ikut jaga-jaga, ikut muyeng, kuntilanak itu pasti ada. Kuntilanak itu bukan ganggu dia, disuruh sama Dayat buat jaga rumah itu. Akhirnya Dayat ini ya dikenal sama warga sebagai penakluk kuntilanak. Setiap kali ada Dayat yang ikut muyeng, pasti ada kuntilanak. Tapi nggak ganggu bayi dia. Kata Dayat, kuntilanak itu saya suruh buat jaga bayi, biar nggak datang kuntilanak lain yang ganggu. Nah, sampai sekarang masih seperti itu ya. Nah, ada salah satu ya, anak Dayat ini melahirkan. Dan ada warga sendiri yang menyaksikan bahwa rumah Dayat ini dikelilingi sama 3 ekor kuntilanak sedang jaga rumah Dayat. Warga nggak perlu ketakutan lagi melihat hal seperti itu, karena sudah terbiasa tuh. Kalau masih ada Dayat, yang namanya kuntilanak pasti aman.
nggak bakalan ganggu manusia. Dan sampai sekarang masih seperti itu.